kembali lagi pada pelajaran fisika. Kali ini bersama Bu Eka, kalian akan melaksanakan praktikum fisika. Praktikum fisika kali ini akan membahas mengenai hukum Oersted. Nah, tentunya kalian telah mengetahui hukum Oersted menyatakan bahwa jika ada aliran muatan listrik pada penghantar kawat konduktor, maka akan mengakibatkan gaya magnetik di sekitar penghantar kawat berarus tersebut. Nah, kalian hari ini akan membuktikan apakah pernyataan Oersted tersebut masih berlaku. Tentunya kalian membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kalian perlu siapkan adalah kompas, kabel, serta baterai. Inilah ada alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Setelah menyiapkan alat dan bahan, tentunya kalian harus tahu bagaimana cara merangkai alat dan bahan tersebut, serta mungkin kalian kurang jelas dengan LKS yang telah disediakan. Hari ini, Ibu juga akan membantu kalian untuk mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dari alat dan bahan tersebut. Yang pertama adalah set alat. Nah, set alatnya adalah seperti ini. Kalian bisa menyusun kompas, baterai, serta kabel seperti gambar berikut ini. Jika kalian sudah merangkai dengan benar, maka kalian tinggal melaksanakan praktikum. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Siapkan alat dan bahan. Letakkan kabel di atas kompas. Kabel berada di atas kompas terpisah sejauh 1 cm. Kemudian hubungkan kabel dengan baterai. Amati pergerakan jarum kompas. Ulangi langkah pertama hingga langkah terakhir dengan data yang berbeda, dengan 2 baterai dan dengan jarak 2 cm. Nah, anak-anak, kalian telah melakukan praktikum hari ini dengan luar biasa. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi LKS yang telah disediakan. Namun, jika kalian merasa kesulitan, tidak perlu risau ataupun galau, karena kalian bisa menghubungi Bu Eka melalui nomor WhatsApp berikut ini, atau kalian juga bisa menghubungi guru pengajar kalian. Oke anak-anak, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Dengan satuan Weber per meter persegi atau Tesla. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara magnet yang ditandai dengan warna merah dan kutub selatan magnet yang ditandai dengan warna biru. Dan masing-masing kutub memiliki arah medan yang berbeda. Arah medan magnet dapat ditentukan dengan melakukan percobaan berikut ini. Percobaan ini dilakukan dengan menyiapkan 1 buah magnet batang, 1 buah spidol, beberapa jarum kompas, serta selembar kertas putih sebagai alasnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mencetak bentuk dari magnet batang pada selembar kertas putih dengan menggunakan spidol. Langkah kedua adalah dengan menyusun 1 persatu jarum kompas di sekitar gambar magnet batang yang telah dicetak. Setelah jarum kompas tersusun rapi di sekitar magnet, letakkan kembali magnet batang pada gambar. Lalu amati simpangan yang terjadi pada tiap-tiap jarum kompas. Perhatikan simpangan yang terjadi di sekitar kutub utara magnet batang, bahwa kutub utara magnet menarik kutub selatan jarum kompas, sehingga kutub selatan jarum kompas mengarah pada utara magnet. Sedangkan di sekitar kutub selatan magnet, kutub utara jarum kompaslah yang mengarah pada kutub selatan magnet, dan kutub selatan jarum kompas mengarah menjauhi selatan magnet. Pola medan magnet.
Untuk mengetahui pola medan magnet, tandai posisi jarum kompas yang telah disusun pada tiap-tiap titik di sekitar magnet dan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah lengkungan. Lengkungan ini menunjukkan garis medan magnet. Menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menempatkan beberapa jarum kompas di sekitar magnet dengan jarak yang berbeda, gambar sebanyak mungkin medan magnet di bagian atas dan bagian bawah magnet batang. Maka akan terbentuk garis-garis yang membentuk pola. Garis ini mewakili bidang magnet di sekitar magnet batang yang dikenal dengan istilah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana gaya magnet masih berpengaruh. Kuat medan magnet diindikasikan dengan derajat kedekatan garis medan magnet. Derajat kedekatan garis medan magnet terlihat pada kedua kutub magnet batang. Jadi, medan magnet terkuat terletak di daerah kutub magnet. Mari kita lihat simpangan yang terjadi pada jarum kompas berikut. Simpangan jarum kompas semakin melebar ketika jarum kompas dipindahkan ke daerah kutub magnet. Dari ilustrasi ini dapat kita ketahui bahwa medan magnet memiliki arah dan nilai. Arah medan magnet muncul dari kutub utara dan berakhir pada kutub selatan magnet. Sedangkan di dalam magnet, arah medan magnet dimulai dari kutub selatan magnet menuju kutub utara. Pola medan magnet dapat menjelaskan satu sifat magnet, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak, merupakan interaksi antar magnet yang terjadi ketika dua buah magnet didekatkan. Tarik-menarik terjadi ketika dua buah kutub magnet didekatkan. Maka, pola medan yang terbentuk adalah dari utara, akan diteruskan masuk ke selatan, sehingga kutub magnet tersebut akan saling mendekat. Sedangkan tolak-menolak terjadi ketika dua kutub sejenis didekatkan. Dua kutub utara yang didekatkan dengan arah medan masing-masing adalah keluar, akan saling menjauh. Sumber medan magnet. Medan magnet tidak hanya berasal dari magnet permanen saja. Sumber medan magnet yang lain adalah arus listrik atau muatan-muatan yang bergerak. Pernyataan ini dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted berdasarkan hasil eksperimen pada tahun 1820. Penemuan Ørsted ini merupakan sebuah penemuan yang penting karena hasil menunjukkan sebuah hubungan fundamental antara listrik dan kemagnetan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini diantaranya adalah kawat lurus dan jarum kompas, klem dan statif, kabel penghubung dan catu daya, serta resistor sebagai pengatur besar arus yang akan dialirkan. Proses pemasangan dilakukan dengan menghubungkan kawat lurus, resistor, beserta catu daya dengan menggunakan kabel penghubung. Dalam percobaan ini digunakan kabel berwarna kuning dan biru. Kabel berwarna kuning diletakkan pada lubang merah yang menunjukkan kutub positif. Sedangkan kabel berwarna biru dihubungkan pada lubang berwarna hitam yang menunjukkan kutub negatif. Percobaan ini dilakukan dengan meletakkan jarum kompas tepat di atas kawat. Perhatikan posisi awal jarum yang berada tepat mengarah pada kutub utara kompas. Tekan tombol power pada catu daya untuk mengalirkan arus dan amati kedudukan jarum kompas. Jarum kompas menyimpang ke arah barat, dan ketika aliran listrik diputus, kedudukan jarum kompas kembali ke posisi semula. Berikut adalah penjelasan mengenai percobaan Ørsted yang pertama. Video percobaan Ørsted dapat divisualisasikan secara sederhana dalam penjelasan berikut. Dapat diibaratkan sebuah kawat dalam percobaan sebagai sebuah garis dengan arus yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Atau jika kita buat perumpamaan dengan arah mata angin, maka arus mengalir dari utara menuju selatan.
Jika diumpamakan arah utara berada di sebelah kanan dan selatan berada di sebelah kiri, maka arah barat adalah masuk ke dalam bidang, sedang arah timur adalah keluar bidang. Pada posisi awal, jarum kompas berada tepat di atas kawat dan mengarah ke utara. Ketika pada kawat tersebut mengalir arus listrik, pada video percobaan jarum menyimpang ke arah barat. Bagaimana bisa? Ketika arus mengalir dari utara menuju selatan, jarum kompas menyimpang ke arah barat. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet dari timur ke barat, yang juga berarti seolah-olah terdapat kutub-kutub magnet yang mengakibatkan adanya medan magnet yang mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Percobaan dilanjutkan dengan memindahkan posisi kompas ke bagian bawah kawat. Perhatikan posisi awal jarum kompas yang tepat mengarah pada kutub utara kompas. Tekan tombol power pada catu daya untuk mengalirkan arus listrik dan amati perubahan kedudukan jarum kompas yang terjadi. Simpangan jarum kompas menuju ke arah timur. Dan ketika aliran listrik diputus, kedudukan jarum kompas kembali ke posisi semula. Berikut adalah penjelasan mengenai percobaan Oersted yang kedua. Video percobaan kedua dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu dengan mengibaratkan garis pada gambar sebagai kawat berarus, dengan arah arus yaitu dari kutub positif menuju kutub negatif, atau dari utara menuju ke selatan. Maka, dengan demikian, posisi awal jarum kompas menuju ke arah utara dan berada di bawah kawat. Ketika pada kawat tersebut mengalir arus listrik, dalam video percobaan menunjukkan perubahan kedudukan jarum kompas ke arah timur. Bagaimana bisa? Ketika arus mengalir dari utara menuju selatan, jarum kompas menyimpang ke arah timur. Simpangan ini terjadi seolah-olah akibat adanya medan magnet dari barat ke timur, yang juga berarti seolah-olah terdapat kutub-kutub magnet yang mengakibatkan adanya medan magnet yang mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Dari kedua percobaan tadi, arah simpangan jarum kompas yang diperoleh berbeda untuk setiap posisi jarum. Hal tersebut menunjukkan bahwa arah medan di setiap sisi kawat berarus berbeda. Berdasarkan percobaan disimpulkan bahwa penyimpangan jarum kompas ternyata disebabkan oleh medan magnetik yang ditimbulkan saat kawat dialiri arus listrik. Medan magnet yang timbul akibat adanya arus listrik inilah yang disebut dengan induksi magnetik. Modifikasi percobaan Oersted berikut dilakukan dengan menyusun jarum kompas mengelilingi kawat vertikal. Perhatikan posisi jarum kompas. Keempat jarum kompas mengarah pada posisi utara kompas masing-masing. Kemudian tekan tombol power pada catu daya untuk menghasilkan arus listrik. Amati arah pergerakan kompas di sekitar kawat. Amati juga bahwa jarum kompas membentuk pola tertentu. Dan ketika arus listrik diputus, jarum kompas kembali ke posisi semula. Modifikasi percobaan Oersted dapat mempermudah pemahaman mengenai arah perpindahan kedudukan jarum kompas di sekitar kawat lurus berarus. Terlihat bahwa pola yang terbentuk ketika kawat dialiri arus adalah berupa lingkaran tertutup. Pada demonstrasi